Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang di Waalaikumsalam. kegiatan demonstrasi kontekstual. Dalam hal ini kita akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik, di mana dalam supervisi ini ada 3 tahapan. Tahapan pertama itu pra-observasi, tahapan kedua itu adalah coaching, dan tahapan ketiga itu adalah pasca, supervisi. Di mana yang menjadi supervisor adalah Ibu Siti. Ibu Siti sudah hadir ya. Kemudian yang menjadi coach adalah Ibu Rufina. Bu Rufina sudah hadir dan yang menjadi coach-nya adalah Ibu Rosa. Bagaimana Bu Siti, sudah siap untuk melaksanakan supervisi? Iya, siap. Sudah Terima siap ya? kasih, Pak Oke, baik, Salenda. silakan dimulai. Suaranya sudah jelas. Bu Rupina, suaranya kenapa tuh? Aman, Bu? Oke. Mungkin ada musik kali ya, Bu Rupina ya? Ya. Iya, nih ada musik Baik, dari tetangga. baik. Untuk kali ini saya sebagai supervisor, kemudian coach dan coachingnya adalah Ibu Rosa. Bagaimana nih? Selamat siang nih, Bu Rosa. Selamat siang, Bu Apa Siti. kabar? Alhamdulillah baik. Nah, iya, Bu Rosa izin nih saya ingin menginformasikan, nanti saya akan melakukan supervisi dengan Ibu. Kira-kira Ibu ingin saya membantu apa ya dalam kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu apa ya? Mmm, Baik Ibu, saya sebetulnya, senang sekali sih bisa bertemu dengan Ibu gitu ya. Mmm, Apa ya, saya senang Ibu kunjungi gitu juga saya merasa belum memahami dengan benar ya, Bu. Belum memahami betul-betul gitu ya, Bu, terkait dengan, pembelajaran P5 yang dilaksanakan di sekolah saya gitu. Terus terang sih saya sendiri, Bu, ya memang, eee, belum begitu paham gitu terkait dengan P5 karena kan baru gitu ya buat saya gitu. Dan mengaplikasikan di kelasnya itu bagaimana? Nah ini saya masih bingung sekali, Bu. Baiklah, berarti Bu Rosa ingin mengenai P5 ya. Mhm. Baik, nanti apa yang ingin saya amati dari kegiatan Bu Rosa dalam P5 ini? Mmm, saya ingin, memahami betul ya Bu, terkait dengan penerapan P5 gitu. Karena kan memang di sekolahan saya itu sekarang sedang menerapkan, P5 dengan tema kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini menurut saya berat sekali ya Bu ya, kalau untuk diterapkan gitu. Baiklah. Nanti bagaimana nih, sebelum dimulai coaching-nya itu sendiri, sepengetahuan Ibu sendiri tentang P5 yang akan Ibu kembangkan itu sendiri bagaimana nih? Mengenai hal-hal yang sebenarnya sulitnya di dalam hal apa sehingga kompetensi ini yang menurut Ibu Rosa yang harus saya amati dan harus saya memberikan penguatan kepada Ibu Rosa nanti kelak setelah di-coaching? Mmm, P5 ini menurut saya gitu ya, saya perlu mengembangkan, terkait, eee, pembelajaran yang berbasis projek, yang berdampak pada, siswa di kelas dan, pada hasil pengolahan produk yang dihasilkan, siswa serta, apa ya, tentu akan ada tolak ukur gitu ya, Bu, yang terkait dengan keberhasilan berdasarkan dari penerapan atau pencapaian yang, didapatkan oleh siswa. Nah, bagaimana dampak tindak lanjutnya juga saya belum begitu, mengerti gitu, Bu. Bu Rosa terlihat masih kebingungan nih ya, nanti Mhm. apakah nih harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Ya nanti saya harapan Bu Rosa itu sendiri apa nih dari saya dan juga dari para coaching? Harapan saya sih, saya nanti akan lebih memahami ya, Bu, terkait dengan P5. Kemudian, saya juga bisa mengantisipasi kendala yang kemungkinan terjadi gitu ya, Bu, atau bahkan mungkin sekarang juga sebetulnya sudah terjadi gitu ya, Bu. Nah, ini saya sangat butuh sekali belajar untuk, pembuatan P5 ini, gitu.
Baik, Kak, terlihat sekali ya Bu Rosa tambah bingung, bimbang nih bagaimana nih kita agar kebimbangan-kebimbangan serta kerumitan ini menjadi, lurus bersama. Mari kita untuk melakukan bagaimana cara untuk, mengembangkan kompetensi kita bersama agar kerumitan ini menjadi lurus ya Bu Rosa ya. Baik Bu Rosa kalau begitu kan Bu Rosa memiliki kendala, kemudian memiliki permasalahan yang menurut Bu Rosa dan terlihat Bu Rosa tuh sangat bingung sekali. Izinkan saya ini untuk Bu Rosa melakukan coaching dengan Ibu Rufina. Baik, Ibu Rufina apakah siap memberikan coach kepada Ibu Rosa yang nampaknya kebingungan sekali ini ya? Baik, Bu Rosa, Bu Rufina siap? Siap. Oke, terima kasih Bu Rovina. Silakan Ibu Rosa untuk pengembangan kompetensi dalam coaching selanjutnya dengan Bu Rovina. Baik, terima kasih Ibu Siti, supervisor kita pada siang hari ini. Selamat siang Bu Rosa, apa kabarnya nih Bu? Selamat siang Ibu, kabar baik Ibu hari ini. Tuh, Ibu terlihat cerah juga ya pada hari ini ya, walaupun sepertinya ada sesuatu nih yang Ibu bawa ya. Baik Ibu, Iya Bu. tadi saya mendengar dari Ibu supervisor kita, dialog singkat antara Ibu dan Ibu supervisor, sepertinya Ibu membawa sebuah keresahan nih. Nah, tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu memiliki kesulitan dalam melaksanakan atau dalam memberikan P5. Apakah itu benar, Ibu? Benar Ibu. Iya. Ini baru pertama kali ya, Bu, Ibu melakukannya? Iya Bu, betul. Kalau boleh Oke. saya bercerita, Mhm. saya ingin Tentu saja sekali boleh, Bu. bercerita gitu Bu. Mhm. Iya, jadi begini Bu, saya kan mengajar itu di SD gitu dan buat saya P5 ini adalah hal yang baru, sedangkan saya juga kan guru baru di sekolahan SD ini Bu, gitu. Nah kemudian, saya merasa, kurang paham mengenai bagaimana mengaplikasikan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dalam, apa ya, menyusun dan aplikasi pengerjaannya gitu ya, sampai dengan, eee, apa ya, pementasan gitu atau produk yang akan dihasilkan oleh siswa. Karena gambaran saya, eee, P5 itu kan tidak sampai kepada, pementasan gitu ya, Bu. Nah, bagaimana ya cara untuk bisa nanti saya, mmm bekerja sama dengan anak-anak gitu ya, sedangkan kan kalau anak SD itu kan masih kanak-kanak ya, Bu, ya, gitu. Nah, inilah yang membuat saya menjadi bingung. Untuk bisa Mhm. menguatkan profil pelajar Pancasilanya bagaimana? Seperti itu sih, Bu. Iya, baik-baik. P5 ya, Bu, ya. Ya, Iya, ini karena kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka, nah otomatis Ibu juga harus mulai mengenal dan melaksanakan P5 seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, baik Ibu, selama ini apakah Ibu sudah menangkap atau sudah mendapatkan informasi atau sudah memahami Bu tentang P5 itu sendiri? Boleh Ibu ceritakan? sebetulnya untuk secara utuh belum ya, Bu. Tapi saya masih, apa ya, masih belum begitu, eee, menyeluruh terkait dengan pemahaman saya ini gitu. Nah, tapi saya akan coba jelaskan pemahaman saya ya, Bu, mudah-mudahan sih, nanti saya bisa mendapatkan, pemahaman baru gitu terkait dengan P5 ini gitu. Nah, kalau menurut saya, P5 ini kan projek gitu ya, Bu, projek Pancasila di mana nanti proyek ini akan mengembangkan karakter pelajar Indonesia, agar para pelajar ini menjadi pelajar yang, apa ya, menghidupi nilai-nilai Pancasila. Kemudian, pelajar ini juga atau mungkin menjadi pelajar Pancasila, ya itulah Bu tujuan pelaksanaan P5 yang saya ketahui gitu. Nah kemudian di kurikulum Merdeka ini juga kan, apa ya, belum begitu saya pahami terkait, P5-nya gitu. Kemudian tujuan itu juga bisa dicapai ketika aktivitas, projek itu lebih
mengedepankan proses dibandingkan hasil gitu, Bu. Nah inilah yang menurut saya kenapa pelaksanaan kurikulum merdeka itu harus berbasis pada, cara berpikir, bertumbuh gitu ya, supaya bisa anak-anak ini punya mindset project atau power mindset seperti itu sih, Bu. Oke, baik Bu Rosa. Waduh, nggak apa-apa ya Bu Rosa ya, mungkin boleh tarik napas dulu sebentar Bu Rosa. Biar lebih rileks ya Bu ya, aduh berat Iya. sekali ya. Oke baik, nggak apa-apa Ibu. Jadi tadi Mhm. saya menangkap Ibu merasa belum memahami. Nah Ibu juga tadi sudah menyinggung bahwa yang Ibu tangkap tentang proses dan hasil dari P5 yang akan Ibu jalani nih bersama peserta didik Ibu. Nah jadi kemudian Ibu, dari yang tadi Ibu paparkan prinsip-prinsip yang tadi Ibu sampaikan itu, kira-kira yang akan Ibu lakukan atau apa yang kira-kira akan Ibu lakukan agar Ibu bisa nih mengaplikasikannya pada murid? Nah, tadi kan Ibu sudah memaparkan tuh apa yang Mhm. Ibu pahami, apa yang sudah Ibu susun. Nah, gitu. Kira-kira bagaimana Bu Rosa? Mmm, Gimana ya, Bu, ya? Oh, Nah, Ibu ceritakan aja apa yang sudah begini Ibu sih, Bu. pahami dan yang mau Ibu Mhm. aplikasikan. Ya, baik, begini Bu, saya akan coba berupaya gitu ya, atau berusaha untuk, membuat tahapan project dulu mungkin kali ya Bu. Kemudian, setelah itu saya juga akan mencoba untuk melibatkan siswa gitu. Mungkin tahapan yang saya buat ini, apa ya, lebih menyusun terlebih dahulu kali ya, Bu, menyusun terlebih dahulu terkait dengan item yang akan, berperan di dalamnya, kemudian juga, akan membuat, atau mengidentifikasi terkait dengan kearifan lokal dulu gitu ya. Kemudian, membuat program bersama tim gitu. Lalu, kearifan lokal di daerah kami juga kan salah satunya, itu menghasilkan sagu gitu ya. Nah mungkin anak-anak juga belum begitu paham tabu terkait dengan sagu gitu. Nah mungkin nanti siswa dapat membuat makanan khas daerah dari hasil budidaya produk tersebut sih Bu, mungkin gitu. Karena kan produk itu produk khas setempat gitu ya Bu. Oke, luar Mhm, biasa ya Bu Rosa ya. Jadi mhm, sebenarnya Ibu sudah mulai nih memikirkan bagaimana sih mengaplikasikan P5 itu berdasarkan apa yang sudah Ibu pahami ya terkait dari mhm, pengimplementasian P5 itu pada kelas Ibu. Nah, mhm, tadi Ibu juga sudah menyinggung tentang kearifan lokal dan tentang produksi atau rata-rata hasil kearifan lokal yang ada di daerah Ibu yaitu tadi tentang sagu itu ya Bu ya. mhm, Wah, itu hebat sekali Bu ya. Nah, Ibu sudah bisa menemukan cara kepada murid-murid Ibu untuk melaksanakan P5 itu sehingga pembelajaran selanjutnya nih ya Bu ya, yang kira-kira akan Ibu lakukan agar proyek ini dapat menghasilkan produk dan dapat disebarkan ke rekan kerja lain, kira-kira Ibu sudah memiliki nggak Bu rencana apa mmm. yang akan Ibu lakukan? Tadi kan Ibu sudah memahami dan langkah-langkahnya udah Ibu susun dengan baik sekali loh itu Ibu. Gini Bu, saya mungkin nanti, akan melakukan tahapan penjelasan di dalam Oke. kelas gitu ya. Kemudian, kekhasan, jadi menjelaskan terkait dengan kekhasan makanan di daerah kami gitu ya. Seperti cireng cilok gitu ya, kemudian cilung gitu. Lalu, nanti juga siswa, mmm, apa ya, kalau saya rasa sih mungkin siswa sangat menyukai makanan itu karena di depan sekolah saya juga ada nih yang berjualan mengenai makanan-makanan khas tersebut gitu. Dan saya rasa juga itu mudah sih pembuatannya gitu. Untuk masalah kepada rekan sejawat, sepertinya saya mencoba untuk mensosialisasikan atau mendiseminasikan gitu ya, Bu, ya. Supaya nanti, rekan sejawat juga bisa berkolaborasi dengan saya gitu. Mantap. Mhm. Iya luar biasa sekali Bu Rosa ini ya. Sudah jadi saya jadi kepengen juga deh rasa-rasanya jadi kepengen pengen
pengen nggak sabaran nih ikut melihat apa yang Ibu Rosa tadi udah bilang, udah kayaknya produknya kayak cireng cilok, cilung siswa gitu ya, yang Mhm udah biasa dijajanin gitu ya sama mhm anak-anaknya di sekolah ya. Wah, mhm. ini menarik sekali nih Bu Rosa udah sampai ke tahapan ini loh, luar biasa loh ini Bu Rosa. Nah, baik kalau gitu berarti kan kita udah punya rencana nih, Bu Rosa udah punya Mhm rencana. Nah, kira-kira nih Bu Rosa, rencana yang tadi sudah Ibu pikirkan, yang sudah Ibu susun itu tadi, nah mhm. kira-kira sudah ada belum gambaran Ibu kapan untuk melaksanakannya, Bu? Saya akan coba lakukan sih pada awal kegiatan tahun pembelajaran ini ya, Bu, ya. Dengan goals akhirnya itu atau akhir dari pencapaian tujuan akhir saya di semester ini, yaitu Bu, membuat sebuah pameran bersama dengan anak-anak di sekolah SD saya, gitu sih, Bu. Baik, sudah sampai ke pemahaman rencana kalau akan ada pameran ya, nanti berarti apa yang diajarkan, apa yang tadi Ibu sebutkan tadi itu loh ya, rencana Mhm program-program project P5 Ibu itu udah mhm. sampai ke sana ya Bu ya. Baik Bu. Kalau begitu sekarang saya mau bertanya nih sama Ibu. Setelah Ibu bercerita, memaparkan pemahaman Ibu, memaparkan tahapan-tahapan dan rencana Ibu. Nah, sekarang saya mau bertanya perasaan Ibu. Setelah tadi kan Ibu datang membawa kegundahan nih, Ibu galau, baru mau menerapkan P5 nih rasa-rasanya bagaimana Bu? Perasaan Ibu setelah ya kita berdua bincang-bincang lah, cerita-cerita tadi rasanya apakah Ibu merasakan sesuatu dari apa yang kita lakukan ini, Bu? Pasti sih, Bu, gitu ya. Jadi saya merasa, tercerahkan, merasa lega, karena saya mendapatkan satu, apa ya, seperti satu, solusi, terhadap permasalahan yang selama ini menjadi satu beban pikiran bagi saya pribadi gitu ya, terkait dengan, P5 ini, gitu sih, Bu. Nah, hebat sekali Bu Rosa ya, luar biasa. Jadi sebenarnya Ibu apa yang, sudah Ibu, tadi bagikan itu juga sebenarnya adalah dalam rangka tahapan Ibu untuk ya Ibu berbagi, Ibu menceritakan supaya rasa-rasanya tuh ya Ibu bahagia itu yang paling penting ya Bu ya. Iya. Oke baik Ibu Rosa terima kasih banget ya mau bercerita, mau sharing, mau berbagi apa yang sudah Ibu pahami, apa yang sudah Ibu rencanakan, apa yang sudah Ibu susun kepada saya. Nah, harapan Iya. saya semoga apa yang Ibu ceritakan atau apa yang kita bagikan pada hari ini bisa membawa dampak positif. Tentunya yang pertama kepada Ibu sendiri selaku guru yang mengampu dan akan menerapkan program P5 pada kelas Ibu dan Mhm. tentu juga pada peserta didik Ibu, juga mungkin bagi rekan-rekan sekolah Ibu dan juga pastinya untuk sekolah kita bersama ya Ibu ya. Iya, Jadi Bu. luar biasa buat Ibu, hebat. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu dulu ya. Terima kasih, Luar Ibu. biasa. Iya Iya sama-sama Ibu. Semoga bahagia ya setelah melakukan sesi ini. iya, Baik baik, Ibu Bu. Rosa, saya Mhm. ucapkan terima kasih. Saya hari ini Ibu Rupina sebagai coach Ibu. Semoga saja keresahan Ibu terkait penerapan atau melaksanakan program profil project P5-nya ini, Project Pancasila, penguatan Pancasilanya bisa berjalan dengan baik ya Ibu ya. Amin. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Supervisor untuk menindaklanjuti apa yang sudah saya dan Bu Rosa lakukan pada sesi coaching ini. Iya, Terima terima kasih. kasih Bu Rupina, luar biasa tadi coachingnya ya, sangat bermakna dan memiliki nilai-nilai yang luar biasa, apalagi tentang P5 untuk profil pelajar Pancasila. Baik, Ibu tadi sudah melakukan coaching nih dengan Bu Rupina. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dan dalam kompetensi Ibu sebagai guru dalam membuat sebuah proyek tadi nih yang tadinya rumit, kemudian Ibu bisa menjadinya sepertinya, tercerahkan juga. Bagaimana nih aktivitasnya? Baik, Ibu, aktivitas coaching ini membuat saya, sangat terbantu gitu, kemudian saya juga senang sih, Bu, karena saya mendapatkan, kecerahan gitu dalam solusi dalam permasalahan yang saya hadapi.
Iya, jadi tercerahkan ya. Mmm, Apa nih yang membuat nilainya menjadi demikian, menjadi tercerahkan, menjadi Ibu mmm, Bu Rosa yang jadi senang nih, tadinya pusing, saya tanya di iya, awal ketika pra itu kayaknya bingung sekali, tapi sekarang mhm, sudah mulai nih senyumnya sudah mulai terbuka lebar. Apa nih iya. yang membuat nilainya demikian? Saya merasa terbantu, Bu, sangat terbantu sekali sih dengan melakukan, perbincangan dengan Ibu Rufina tadi gitu. Jadi saya sangat, apa ya, sangat merasa ada satu, energi untuk bisa saya melakukan sebuah perubahan. Iya, baik tadi sudah ada energi. Nah, boleh saya izin menyampaikan ya hasil pengamatan saya berdasarkan coaching antara Bu Rufina dan Bu Rosa. Izin Baik, Ibu? Ibu. Baik, Ibu, Iya. silakan. Saya tadi mengamati bahwa pada saat coaching Ibu sudah melakukan strategi-strategi ya, tahapan-tahapan dengan membuat tim kerja terlebih dahulu dengan baik, kemudian Ibu pun memperhatikan seluruh murid berdasarkan kebutuhan dan juga dengan standar yang tinggi. Kemudian Ibu pun memberikan tahapan-tahapan bagaimana cara proyek profil pelajar Pancasila ini agar nantinya menjadi sebuah aplikasi di kelas dan juga Ibu bahkan tadi sampai tadinya bingung, akhirnya Ibu bisa mencarikan dari hal-hal kearifan lokal di dalam hal yang ada di sekitar, kemudian Ibu pun gimana nih khas-khas ini bisa menanamkan cinta agar anak-anak itu mencintai produk lokalnya. Bukan demikian ya, Bu, ya? Betul, Betul Ibu, tidak, Bu? betul. Bagaimana nih Ibu mendengarkan pendapat saya, ternyata Ibu Rosa ini sudah bisa mempraktikkan tahap demi tahap. Bagaimana nih pendapat Ibu setelah mendengarkannya? Kalau menurut saya betul sih, Bu, memang, saya masih perlu memahami mengenai aplikasi, apa ya, bukan aplikasi ya, mungkin lebih kepada implementasi terkait dengan P5 kepada murid sih, Bu. Itu sih, Bu, menurut saya. Jadi baik ya Ibu tadi sudah, masih ada ya, namun ada beberapa hal untuk pengaplikasiannya atau bagaimana pengimplementasinya di dalam murid ya. Nah, Mhm, kemudian setelah supervisi ini nih, tadi kan Ibu sudah menyampaikan bagaimana untuk diimplementasikan kepada murid sehingga rekan-rekan pun berkolaborasi dengan baik. Nah, kira-kira nih untuk rencana tindak lanjut Bu Rosa ini bagaimana nih? saya sih mungkin akan lebih banyak berkolaborasi, atau berkoordinasi dengan rekan-rekan, kerja yang lain ya, Bu, karena memang kalau saya sendiri kan mungkin tidak bisa ya, Bu, gitu. Jadi saya akan mencoba mengajak lebih aktif kepada, pelibatan siswa dan rekan sejawat gitu, Bu. Oh, baiklah. Tadi kan, banyak ya Ibu sudah menggambarkan rencana Ibu, kemudian, kira-kira nih, kapan dan juga siapa saja yang bisa membantu dalam kan Ibu tidak bisa mengerjakan sendiri ya. Nah, Mhm. teman-temannya itu siapa saja nih yang akan Ibu ajak bersama? Saya akan mencoba untuk, apa ya, mengajak rekan sejawat, berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian orang tua siswa, guru-guru di sekolah itu, saya rasa bukan hanya rekan sejawat dalam bentuk guru aja ya, Bu, tapi, TU juga mungkin ya, Tendik gitu, dan yang jelas mungkin nanti kepala sekolah dan kurikulum. Itu sih, Bu. Nih, saya senang sekali nih bisa, mensupervisi Bu Rosa ternyata memiliki kompetensi yang tadinya menurut Bu Rosa saya tidak paham, ternyata Bu Rosa itu sebenarnya memiliki kompetensi P5 luar biasa ya, pemahaman P5 itu seperti apa prinsipnya dan juga bagaimana Bu Rosa, bisa sangat open minded kepada kita tentang P5 itu sendiri. Jadi kita pun yang mendengarkan menjadi tercerahkan ya tentang P5 itu sendiri dan juga Bu Rosa pun, bisa menerima saran yang luar biasa dan juga terjadi kooperatif antara Bu Rosa dan juga Bu Rufina dalam percakapan ini. Dan saya pun melihat nih, Ibu Rosa tuh punya rencananya ternyata setelah digali, oh Bu Rosa punya rencana yang luar biasa bahkan sampai dengan
dengan melibatkan pengembangan teman-teman sekitar dan juga teman-teman di baik Tendik dan juga sampai TU agar untuk pameran kearifan lokal ini menjadi luar biasa nih. Nah, kira-kira apa yang Ibu Rosa dapatkan dari hasil proses supervisi ini? Apa yang Ibu dapatkan? Dari supervisi ini, mmm, terus terang sih Bu, setelah saya melaksanakan supervisi ini, saya mendapatkan, pencerahan yang sangat luar biasa, mengenai permasalahan-permasalahan yang saya alami selama ini, gitu. Jadi, apa ya, saya juga, akan mungkin dengan segera akan memperbaiki terkait dengan, tadi Bu, yang saya coba ingin terapkan gitu ya, kemudian juga saya ingin memperbaiki, terkait dengan, komunikasi saya dengan rekan-rekan supaya nanti saya tidak bekerja sendiri, saya juga tidak pusing sendiri gitu ya, Bu. Jadi coaching ini, atau tadi supervisi ini, membuat saya merasa mendapatkan solusi yang terbaik buat nanti ke depannya pada saat saya akan melakukan P5 ini, gitu sih, Bu. Iya, Bu Rosa. Alhamdulillah ya, supervisi ini sudah selesai dan juga Bu Rosa sudah menemukan dan solusi dari permasalahan di awal. Semoga pada sesi percakapan ini memiliki banyak manfaat bagi kita semua, bagi saya supervisi dan juga bagi Bu Rupina ya, Bu Rupina sebagai coaching dan juga Bu Rosa yang sebagai coaching yang mana akhirnya tercerahkan. Semoga memberikan dampak-dampak positif dan juga praktik-praktik baik yang bisa kita contoh bersama mengenai penerapan P5 ini yang luar biasa dan semoga saya harap dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Rosa serta bisa berkolaborasi baik. Semoga bermanfaat untuk kegiatan supervisi kali ini. Terima kasih Bu Rosa. Terima kasih Ibu, terima kasih ya Bu Rufina. Alhamdulillah saya sudah Sama-sama Ibu. tercerahkan untuk kegiatan kita Semoga hari ini. sukses ya menerapkan P5-nya. Harus Sukses bahagia. ya Bu Rosa ya. Baik, terima Baik. kasih Ibu. Pokoknya Mungkin Pak Selendra bisa menyimpulkan sedikit ini mengenai hasil supervisi saya dan juga coaching antara Bu Rosa dan juga Bu Rufina. Mangga Pak Selendra. Baik, terima kasih Bu Siti. Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Bu Siti Yeay. sudah menjalankan perannya sebagai supervisor dengan baik, Bu Rufina menjalankan perannya sebagai coach dengan baik, dan Bu Rosa menjalankan perannya sebagai coach dengan baik, dan pada akhirnya bisa membantu Bu Rosa untuk mengatasi permasalahannya bagaimana dalam implementasi P5. Mungkin di awal-awal Ibu Rosa masih bingung, masih gundah, namun setelah dibantu dengan Ibu Rufina mengungkapkan apa kendalanya, apa harapannya, dan apa indikator yang ingin dicapai, akhirnya Ibu Rosa juga sudah menemukan solusi dalam mengimplementasikan P5. Tadi seperti yang sudah diskenariokan di awal bahwa di tahap pertama itu tahap praobservasi di mana Ibu Siti sebagai supervisor berdiskusi dengan CGP, dalam hal ini adalah Ibu Rosa sebagai coaching. Kemudian masuk ke tahap 2, akhirnya pelaksanaan proses coaching tadi ya, Bu Rufina sebagai coach membantu Ibu Rosa, mengcoach Ibu Rosa, dan terakhir di tahap 3, di pasca supervisi akhirnya Ibu Rosa bertemu kembali dengan Ibu Siti sebagai supervisor dan mendiskusikan apa hasil yang diperoleh dari proses coaching. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa kita implementasikan di sekolah kita masing-masing ya. Oke, demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Luar biasa pertemuan kita kali ini. Bermanfaat sekali ya. Amin. Baik, ya, terima Ibu. kasih juga Terima buat kasih Ibu supervisor semuanya. kita. Semangat ya Ibu, hebat. Iya, semuanya luar biasa.
Oke, Kita berikan jempol. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.